Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan Magister Hukum dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kedokteran Kardiovaskular Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Saat ini saya akan membahas tentang Basic Physical Examination and Additional Screening for Athletes. Aktivitas fisik intens termasuk olahraga dapat menimbulkan stres fisiologis pada sistem kardiovaskular dan pada individu yang rentan akan memicu aritmia atau iskemia laten. Meski jarang, sudden cardiac death pada atlet tetap terjadi dengan angka kejadian sekitar 1:50.000 hingga 80.000 atlet per tahun, sehingga risiko ini tidak boleh diremehkan. Banyak kasus berasal dari kelainan yang tidak terdeteksi saat screening dasar, seperti saat EKG atau echo. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan lanjutan untuk mengidentifikasi penyakit struktural laten seperti HCM, ARVC, dan CAD, serta aritmia yang diprovokasi latihan, disfungsi ventrikel, serta gangguan perfusi miokard subklinis. Tujuan utama dari screening ini adalah untuk mencegah sudden cardiac death dan memastikan kelayakan olahraga melalui stratifikasi risiko yang akurat. Pendekatan screening yang digunakan mencakup anamnesis dan red flags, interpretasi EKG khusus atlet, ekokardiografi, uji latih dan pemantauan ritme, hingga CMR atau CT koroner sesuai indikasi. Hal ini mengacu pada rekomendasi ESC Sports Cardiology yang terbaru. Apa itu PPE dan mengapa penting? Pre-Participation Physical Evaluation atau PPE adalah pemeriksaan kesehatan komprehensif sebelum atlet berpartisipasi dalam sebuah kompetisi, dengan tujuan untuk memastikan kesiapan fisik dan mental para atlet. PPE berfungsi mendeteksi dini kondisi berisiko seperti henti jantung mendadak, mencegah cedera dan penyakit saat latihan atau pertandingan, serta meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan para atlet. Selain itu, PPE menjadi gerbang layanan kedokteran olahraga preventif, bukan hanya sekedar sebagai izin medis. Pendekatan ini menempatkan keselamatan para atlet tanpa mengorbankan kesempatan berolahraga secara aman. Intinya, PPE adalah upaya preventif yang sistematis, bukan hanya formalitas administratif. Efektivitas PPE dipertimbangkan terhadap bukti ilmiah dan biaya. Karena bukti ilmiah masih terbatas, sebagian besar panduan bersifat konsensus dan menekankan shared decision making atau SDM. Shared decision making yaitu keputusan kelayakan atlet untuk berpartisipasi dalam olahraga kompetitif bukan lagi otomatis diizinkan atau tidak diizinkan, melainkan diskusi antara atlet, keluarga, dan tim kardiologi atau olahraga berdasarkan bukti dan risiko atau benefit tiap individu dari atlet. Model ini memungkinkan penyesuaian berbasis profil risiko dan preferensi para atlet. SDM juga mengurangi keputusan paternalistik sekaligus menjaga akuntabilitas klinis dari para atlet. Berdasarkan penelitian systematic review dari guideline dan konsensus menunjukkan bahwa landasan ilmiah untuk pre-participation evaluation atau PPE masih lemah. Sebagian besar rekomendasi disusun lewat konsensus ahli dan hanya sekitar 12,8% yang benar-benar berdasarkan studi ilmiah langsung. Panduan juga cenderung terlalu berfokus pada screening kardiovaskular dan pada atlet yang kompetitif. Sementara cakupan untuk atlet rekreasional masih minim, hanya sekitar kurang lebih 11,8%. Konsekuensinya, praktik di lapangan mudah bias, heterogen, dan sulit dievaluasi efektivitasnya. Untuk memperkuat efektivitas dan validitas PPE, kita memerlukan riset prospektif yang menilai outcome klinis nyata seperti mortalitas, sudden cardiac death, dan cedera yang serius. Selain itu, penerapan pedoman yang transparan, terstandar, serta mudah diadopsi lintas setting akan membantu penyaringan yang lebih aman dan adil bagi seluruh atlet. Pada fase pra-PPE, tujuan kita adalah mendeteksi dini kelainan kardiovaskular pada atlet kompetitif melalui anamnesis yang terarah, riwayat keluarga, dan pemeriksaan fisik. PPE menstandarkan screening kesehatan atlet untuk mencegah kejadian fatal seperti sudden cardiac death dan menjadi dokumen medis yang legal
dan membantu dokter serta pelatih untuk menyusun rencana latihan yang aman. Waktu ideal pelaksanaan PPE sekitar 6 minggu sebelum musim kompetisi dimulai agar tersedia waktu untuk evaluasi lanjutan atau tata laksana bila diperlukan. Mengacu pada rekomendasi AHA, tanya jawab harus mencakup keluhan saat latihan seperti nyeri dada, pingsan atau near syncope dan sesak, serta riwayat tekanan darah tinggi atau murmur, serta riwayat keluarga dengan penyakit jantung dini, kematian mendadak di bawah umur 50 tahun, atau sindrom genetik seperti HCM atau Marfan syndrome. Pemeriksaan fisik meliputi pengukuran tekanan darah, mempalpasi nadi femoralis, auskultasi bising jantung pada posisi terlentang dan berdiri atau saat manuver falsafa untuk menilai obstruksi dari LVOT, serta penilaian stigmata Marfan. Interpretasinya sederhana, yaitu bila seluruh temuan negatif, atlet dinyatakan aman untuk berkompetisi. Bila ada salah satu atau lebih temuan positif, kita dapat melakukan evaluasi lanjutan dan tangguhkan partisipasi hingga hasilnya jelas. Perbedaan antara pedoman screening jantung atlet berdasarkan guideline AHA atau ACC dan ESC terletak pada fokus atau filosofi, pendekatan screening awal, serta lanjutan yang akan disarankan. Pada guideline AHA atau ACC lebih menekankan pada pendekatan individualisasi risiko dan shared decision making, sementara ESC lebih mengutamakan pendekatan preskriptif yang lebih terstruktur. Screening awal menurut guideline AHA atau ACC dilakukan melalui riwayat medis dengan menggunakan 14 poin dan pemeriksaan fisik, sedangkan ESC lebih menekankan pada EKG 12 sadapan rutin. Untuk uji lanjutan, AHA atau ACC merekomendasikan uji latih jantung dan ekokardiografi untuk mengidentifikasi risiko aritmia yang mungkin terprovokasi saat latihan, sedangkan ESC lebih fokus pada uji latih jantung dan ekokardiografi untuk menilai kapasitas fungsional serta respons hemodinamik, dan dalam hal kelayakan partisipasi, guideline AHA atau ACC lebih permisif dengan pemantauan ahli, sedangkan ESC menetapkan pembatasan yang ketat pada kondisi dengan risiko tinggi seperti pada atlet dengan kardiomiopati hipertrofik atau penyakit dengan risiko SCD yang tinggi. Kedua pedoman ini bertujuan untuk memastikan keselamatan atlet sekaligus memfasilitasi partisipasi yang aman dalam olahraga yang kompetitif. Screening pre-partisipasi atau PPE bertujuan untuk mendeteksi penyakit jantung herediter pada atlet yang merupakan salah satu penyebab utama dari sudden cardiac death saat berolahraga. Kombinasi antara anamnesis yang terarah, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan EKG 12 sadapan telah terbukti dapat menurunkan risiko sudden cardiac death hingga 89%. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan screening ini antara lain yaitu biaya yang tinggi, keterbatasan ahli, serta hasil false positif yang dapat terjadi sehingga memerlukan evaluasi lanjutan. Oleh karena itu, adopsi protokol screening yang berjenjang dan terintegrasi sangat penting untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal dalam mendeteksi atlet yang berisiko tinggi. Dengan protokol yang tepat, kita dapat meningkatkan keselamatan atlet dan meminimalkan gangguan akibat evaluasi yang berlebihan atau keputusan yang tidak tepat. Dalam komponen pemeriksaan pre-partisipasi atau PPE, beberapa area fokus yang perlu diperhatikan adalah riwayat medis, riwayat keluarga, pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital dan tinjauan sistem neurologis serta muskuloskeletal. Pada riwayat medis, kita dapat mengidentifikasi gejala kardiovaskular seperti nyeri dada, sinkop, atau sesak nafas yang dapat menunjukkan penyakit jantung yang mendasari. Riwayat keluarga juga sangat penting untuk menyaring risiko familial seperti hipertrofi kardiomiopati atau HCM dan long QT syndrome. Pemeriksaan fisik berfokus pada jantung dan pembuluh darah termasuk murmur atau tanda-tanda kelainan struktural seperti sindrom Marfan. Tanda-tanda vital terutama tekanan darah digunakan untuk memeriksa hipertensi yang bisa memicu risiko kardiovaskular. Yang terakhir yaitu tinjauan sistem yang mencakup penilaian neurologis dan muskuloskeletal untuk memeriksa potensi cedera atau risiko yang terkait dengan kontak.
Semua komponen ini saling terkait untuk memastikan atlet dapat berpartisipasi dalam olahraga secara aman. Pada pemeriksaan fisik prepartisipasi evaluation atau PPE, terdapat 3 komponen utama yang perlu diperhatikan, yakni pemeriksaan kardiovaskular, muskuloskeletal dan neurologis, serta screening psikososial dan sistemik. Pada pemeriksaan kardiovaskular, kita akan fokus pada auskultasi murmur jantung, pemeriksaan irama jantung, tekanan darah, serta palpasi nadi femoralis untuk mendeteksi adanya coartatio aorta. Selain itu, penting untuk memeriksa tanda-tanda fisik dari sindrom Marfan seperti tubuh tinggi yang kurus, lensa subluksasi, dan proporsi ekstremitas yang tidak seimbang. Selanjutnya, pada pemeriksaan muskuloskeletal dan neurologis, kita akan menilai kekuatan, fleksibilitas, koordinasi, dan sensitivitas. Riwayat penyakit neurologis terutama epilepsi juga harus dievaluasi dengan memastikan tidak adanya progresi penyakit serta memeriksa fungsi motorik dan koordinasi, terutama pada olahraga dengan risiko yang tinggi. Terakhir, kita akan melakukan screening psikososial dengan tujuan untuk menilai kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan stres akibat olahraga, serta untuk mengevaluasi kondisi yang dapat mempengaruhi performa seperti defisiensi energi relatif dalam olahraga, dan memperhatikan atlet dengan berkebutuhan khusus termasuk transgender dan disabilitas fisik atau intelektual. Menurut rekomendasi dari American Heart Association atau AHA, pemeriksaan screening untuk atlet terdiri dari 3 komponen utama, yaitu anamnesis, riwayat keluarga, dan pemeriksaan fisik. Pada anamnesis, kita perlu mengidentifikasi gejala seperti tekanan darah tinggi, sesak nafas, atau kelelahan saat berolahraga, nyeri dada, serta riwayat murmur jantung atau pingsan yang tidak dapat dijelaskan. Riwayat keluarga juga penting untuk mengidentifikasi risiko penyakit jantung mendadak sebelum usia 50 tahun, serta kondisi keluarga dengan riwayat kardiomiopati hipertrofik atau aritmia. Pemeriksaan fisik harus meliputi pengukuran tekanan darah, palpasi nadi femoralis untuk mendeteksi coartatio aorta, serta pemeriksaan terhadap sindrom Marfan. Jika ditemukan satu temuan positif pada screening ini, atlet perlu menjalani evaluasi lanjutan seperti ekokardiografi, EKG, atau pemeriksaan spesifik lainnya untuk memastikan diagnosis dan menentukan kelayakan partisipasi dari atlet tersebut dalam olahraga. Jika tidak ada temuan positif, atlet dianggap aman untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Pemeriksaan EKG rutin pada atlet memiliki rekomendasi yang berbeda-beda tergantung dari organisasi yang mengeluarkan pedoman tersebut. Menurut American Heart Association atau AHA dan ACC, mereka tidak merekomendasikan pemeriksaan EKG rutin untuk atlet yang asimptomatis karena tingkat positif palsu yang tinggi yang dapat mencapai 40%, serta biayanya yang tinggi dan kurangnya bukti yang meyakinkan terkait pengurangan mortalitas. Mereka lebih memprioritaskan pengendalian biaya dan meminimalkan investigasi sekunder yang tidak perlu. Sementara itu, menurut European Society of Cardiology atau ESC dan Komite Olimpiade Internasional atau IOC merekomendasikan EKG rutin bagi para atlet kompetitif dengan tujuan untuk mendeteksi kelainan jantung seperti kardiomiopati atau aritmia, misalnya Brugada yang mungkin terlewatkan pada anamnesis dan pemeriksaan fisik biasa. Langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan sensitivitas dan mencegah risiko sudden cardiac death yang dapat terjadi pada atlet yang tidak terdeteksi sebelumnya. Perkembangan kriteria interpretasi pada atlet telah mengalami kemajuan signifikan sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1998 oleh NEJM yang bertujuan untuk mendeteksi penyakit jantung pada atlet. Pada tahun 2005, ESC merumuskan konsensus pertama tentang kriteria kuantitatif EKG untuk atlet yang kemudian terus berkembang pada tahun 2010 dengan pemisahan pola EKG berdasarkan latihan dan non-latihan.
Pada tahun 2013, kriteria Seattle diperkenalkan untuk memperjelas definisi kuantitatif untuk meningkatkan deteksi kelainan, dan pada tahun 2014, revisi kriteria dilakukan untuk memperkuat spesifikasi interpretasi dengan data multietnis. Terakhir, pada tahun 2017, kolaborasi internasional menghasilkan definisi yang lebih ketat dan lebih terstandarisasi untuk mengidentifikasi kondisi kardiovaskular pada atlet secara global. Perkembangan ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan keakuratan dan efisiensi dalam pemeriksaan EKG atlet yang dapat mencegah risiko kardiovaskular yang lebih serius. Perbaikan International Criteria atau IC pada tahun 2017 pada Seattle Criteria SC tahun 2013 bertujuan untuk mengurangi jumlah tes lanjutan yang tidak perlu dan meningkatkan akurasi dari diagnosa. Salah satu perubahan penting adalah kategori borderline yang sekarang dianggap normal jika hanya ada satu temuan borderline atau jika disertai dengan gejala atau riwayat keluarga yang relevan. Evaluasi lanjutan hanya diperlukan jika ada 2 atau lebih temuan abnormal. Salah satu perubahan lainnya adalah inversi gelombang T pada atlet di bawah usia 16 tahun yang kini dianggap normal dan mengurangi tingkat positif palsu. Perubahan juga terjadi pada definisi gelombang Q patologis di mana rasio Q banding R harus lebih besar atau sama dengan 0,25 dengan durasi gelombang Q lebih besar dari sama dengan 40 milisecond untuk dianggap signifikan, yang mengurangi jumlah EKG abnormal terkait perubahan Q-wave yang tidak berbahaya. Selain itu, inversi gelombang T patologis yang terbaru, terutama pada V5 dan V6, kini lebih spesifik untuk mendeteksi kardiomiopati ventrikel kiri dan meningkatkan sensitivitas dari diagnosis. Revised Criteria memfokuskan pada 3 kategori utama dalam interpretasi hasil screening EKG pada atlet. Yang pertama, normal fisiologis atau adaptasi atletik, yang kedua borderline atau intermediate, dan yang ketiga abnormal atau patologis. Kategori pertama yaitu normal fisiologis mencakup temuan yang umumnya ditemui pada atlet, seperti sinus bradikardia, AV block derajat 1, serta pola repolarisasi etnis dan T-wave juvenile yang ekstrim pada atlet muda yang tidak memerlukan tindakan lebih lanjut. Kategori borderline mencakup temuan seperti deviasi sumbu ekstrim, pembesaran dari atrium kiri, dan inversi gelombang T pada V1 sampai V3 yang hanya memerlukan evaluasi lanjutan jika disertai gejala atau riwayat keluarga kematian mendadak. Sementara itu, abnormal atau patologis mencakup temuan yang menunjukkan kelainan serius seperti inversi gelombang T patologis, depresi segmen ST atau aritmia ventrikular yang kompleks yang memerlukan evaluasi diagnostik lebih lanjut melalui ekokardiografi, MRI jantung, atau pemeriksaan genetika. Interpretasi EKG pada atlet harus mempertimbangkan faktor adaptasi fisiologis akibat latihan yang intensif, perbedaan etnis, serta usia sebelum mengklasifikasikan temuan sebagai kelainan patologis yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Pada rekomendasi ESC tahun 2020, terdapat perbedaan fokus screening berdasarkan kelompok usia atlet. Untuk atlet muda di bawah 35 tahun, fokus utama adalah mendeteksi penyakit genetik atau struktural seperti kardiomyopati, hipertrofik atau HCM, sindrom long QT atau LQTS, dan aritmia herediter dan miokarditis. Sementara itu, untuk atlet dewasa atau masters lebih dari 35 tahun, screening lebih difokuskan pada penyakit yang didapat seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, dan faktor risiko dari aterosklerosis. Pemeriksaan utama yang direkomendasikan adalah pemeriksaan EKG 12 lead untuk semua atlet yang berkompetisi dengan tujuan mendeteksi kelainan listrik dan struktural yang dapat menyebabkan sudden cardiac death. Selain itu, ekokardiografi dilakukan jika EKG abnormal atau terdapat gejala dan faktor risiko yang tinggi, serta latihan treadmill atau CPET untuk atlet di atas 35 tahun atau yang memiliki faktor risiko koroner. Pemeriksaan genetik hanya dilakukan jika ada temuan klinis kuat atau riwayat keluarga positif dengan penyakit herediter. Tantangan dalam interpretasi EKG pada atlet terletak pada kemampuan untuk membedakan antara adaptasi fisiologis dan kelainan patologis.
EKG pada atlet sering menunjukkan pola yang dikenal sebagai sebutan athlete's heart yang mencakup sinus bradikardia, early repolarization, gelombang T yang tajam, dan hipertrofi ventrikel kiri atau LVH yang semua ini bisa menyerupai kelainan jantung. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan tenaga ahli yang terlatih untuk membedakan antara kondisi fisiologis yang disebabkan oleh latihan yang intensif dan kelainan patologis. Beberapa temuan yang memerlukan rujukan segera meliputi Brugada tipe 1, AV blok derajat 2 atau 3, sinus bradikardia kurang dari 30 kali per menit, PR interval lebih dari sama dengan 400 milisecond, gelombang Q patologis, dan aritmia atrial yang semuanya ini memerlukan evaluasi lebih lanjut. Selain itu, diferensiasi antara adaptasi fisiologis dan patologis dapat dilihat pada QTC yang lebih panjang, pada pria lebih dari sama dengan 470 milisecond, dan pada wanita lebih dari sama dengan 480 milisecond. Serta gelombang T inverted pada V1 sampai V4 yang dianggap fisiologis pada atlet kulit hitam atau remaja kurang dari 16 tahun. Pemeriksaan ekokardiografi atau EKO merupakan pencitraan non-invasif yang sangat penting dalam mendiagnosis penyakit jantung struktural seperti hipertrofi kardiomiopati dan aritmia ventrikel kanan yang seringkali terdeteksi melalui screening awal. Ekokardiografi membantu membedakan perubahan fisiologis jantung atlet dari hipertrofi patologis yang dapat terjadi akibat latihan yang intensif. Selain itu, penggunaan focus cardiac ultrasound sangat berguna dan efektif dalam memvalidasi temuan EKG yang meragukan, sehingga dapat mengurangi rujukan yang tidak perlu. Fokus ini dapat dilakukan pada atlet dengan gejala seperti nyeri dada, sinkop atau palpitasi saat latihan, serta pada mereka dengan hasil EKG yang abnormal seperti long QT atau inversity wave. Selain itu, ekokardiografi juga berfungsi dalam memantau kondisi pasca infeksi seperti pada miokarditis pasca COVID, serta memastikan kelayakan atlet untuk kembali berlatih setelah mengalami penyakit jantung. Focus atau point of care ultrasound adalah alat diagnostik non-invasif yang sangat berguna untuk mendeteksi kelainan jantung yang dapat meningkatkan risiko kematian mendadak. Beberapa kondisi yang dapat diidentifikasi dengan fokus meliputi kardiomiopati hipertrofik, kardiomiopati dilatasi, kardiomiopati aritmogenik, anomalitas arteri koroner, penyakit katup, dan miokarditis. Selain itu, fokus juga membantu membedakan antara adaptasi fisiologis normal jantung akibat latihan berat atau athlete's heart dengan kelainan patologis yang berisiko. Fokus juga digunakan dalam investigasi sekunder selama screening jantung pra-partisipasi, terutama jika hasil awal seperti EKG 12 hadapan menunjukkan kelainan atau jika atlet menunjukkan gejala yang mencurigakan. Selain itu, fokus juga penting untuk menilai atlet yang pulih setelah infeksi virus seperti COVID-19, terutama jika ada gejala yang terkait dengan jantung. Fokus atau point of care ultrasound sangat berguna dalam penilaian jantung atlet, terutama untuk mengidentifikasi masalah struktural atau kelainan yang dapat meningkatkan risiko kematian mendadak. Pada level aorta, fokus digunakan untuk mengidentifikasi ostium koroner kiri dan kanan, serta memastikan asal-usulnya di sinus aorta untuk mendeteksi jalur yang abnormal, terutama yang melibatkan arteri besar. Pada level basal, ketebalan dinding left ventricle diukur pada 4 titik penting, yaitu septum anterior, septum inferior, dinding posterior atau inferolateral, dan dinding lateral atau anterolateral. Begitu pula pada level tengah, pengukuran ketebalan dinding dilakukan pada titik yang sama untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kesehatan jantung. Pemeriksaan ini sangat berguna untuk mendeteksi kardiomiopati atau kelainan jantung lainnya yang mungkin tidak terdeteksi dengan metode lain. Pada pemeriksaan fokus untuk mengevaluasi pada mid to apical left ventricular level bertujuan untuk mengidentifikasi adanya trabekulasi left ventricle yang berlebihan yang seringkali ditemukan pada atlet. Trabekulasi dari left ventricle berlebihan ini lebih sering ditemukan pada atlet kulit hitam dan penebalan lapisan otot left ventricle yang lebih tipis dari 5 mm
yang dapat menunjukkan adanya kelainan struktural seperti hipertrofi patologis atau kardiomiopati. Deteksi dini dari perubahan ini dapat menghindari diagnosis yang keliru sebagai adaptasi fisiologis. Selain itu, penggunaan Global Longitudinal Strain dengan metode AP4CH dan AP3CH dan AP2CH dianjurkan untuk mengukur fungsi ventrikel kiri dan memantau integritas jantung secara menyeluruh. Pengukuran Global Longitudinal Strain sangat berguna meskipun terdapat tantangan teknis terkait kualitas gambar dan kecepatan frame yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Dengan metode ini, kita dapat memantau kesehatan jantung atlet, terutama untuk mencegah risiko yang lebih besar seperti kematian mendadak atau kardiomiopati. Treadmill test adalah metode yang digunakan untuk menilai respons jantung terhadap latihan yang submaksimal dan maksimal, serta untuk mendeteksi adanya iskemia miokard, aritmia yang muncul saat latihan, dan kapasitas fungsional atau METS. Parameter yang dievaluasi meliputi respons detak jantung atau heart rate, tekanan darah, pergeseran segmen ST lebih dari sama dengan 1 mm, serta pemantauan aritmia dan kapasitas METS. Target detak jantung yang ideal adalah antara 85-100% dari heart rate maksimum. Hasil dianggap abnormal jika terdapat depresi XT segmen lebih dari 1 mm serta penurunan tekanan darah lebih dari 10 mm Hg atau aritmia yang kompleks. Keuntungan dari tes ini adalah untuk memudahkan pelaksanaan, ketersediaannya yang luas, dan biaya yang relatif terjangkau. Namun, keterbatasan utamanya adalah sensitivitas yang rendah pada atlet muda dan ketidakmampuannya untuk menilai ventilasi atau VO2 yang penting untuk menganalisis kinerja jantung lebih mendalam. Cardiopulmonary Exercise Testing atau CPET adalah metode yang mengintegrasikan evaluasi fungsi jantung, paru, dan metabolisme otot dalam satu pemeriksaan. CPET dianggap sebagai gold standard untuk menilai kapasitas aerobik dan efisiensi sistem kardiovaskular yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja atlet. Beberapa parameter yang diuji meliputi VO2 peak atau VO2 max yang menunjukkan kapasitas aerobik total dengan nilai normal untuk atlet berkisar antara 55-85 ml per kilogram per menit. Selain itu, ambang metabolisme aerob dan anaerob AT atau VT1 digunakan untuk menentukan zona latihan. Sementara ambang respirasi kedua menjadi indikator toleransi terhadap intensitas latihan tinggi. Parameter lain seperti VE atau VCO2, slope mengukur efisiensi ventilasi, dan O2 pulse memberikan estimasi stroke volume yang relatif yang cenderung lebih tinggi pada atlet. Pemulihan detak jantung atau HR recovery yang lebih cepat, penurunan lebih dari 12 beats per menit, menunjukkan fungsi parasimpatis yang baik dan menjadi indikator kesehatan kardiovaskular yang optimal. Berikutnya adalah coronary CT angiography atau CTCA dan calcium scoring digunakan untuk screening penyakit arteri koroner atau CAD subklinis, terutama pada atlet dengan usia lebih dari 35 tahun. Pemeriksaan ini menggunakan Agatston score untuk menilai tingkat kalsifikasi koroner yang dapat membantu dalam penentuan risiko kardiovaskular. Jika Agatston score adalah 0, risiko dianggap rendah dan atlet dapat melanjutkan latihan dengan aman. Skor antara 1-99 menunjukkan risiko ringan dengan edukasi risiko sebagai tindakan yang disarankan. Skor antara 100-399 menunjukkan risiko sedang yang memerlukan modifikasi intensitas latihan. Skor lebih dari sama dengan 400 menunjukkan risiko tinggi yang memerlukan evaluasi lebih lanjut menggunakan CTCA atau pemeriksaan perfusi untuk menentukan langkah tindak lanjut yang tepat. Pemeriksaan ini sangat penting dalam memonitor kesehatan jantung atlet, terutama yang lebih berisiko karena usia dan faktor lainnya. Berikut ini adalah tabel perbandingan tes untuk screening kardiovaskular pada atlet. Kita dapat melihat berbagai parameter terkait sensitivitas, spesifisitas, kelebihan, dan keterbatasan dari masing-masing tes. Exercise Treadmill Test atau ETT memiliki sensitivitas sekitar 70% dan spesifisitas 80% dengan kemampuan utama dalam memprediksi respons ST depresi dan deteksi hipertensi.
Keuntungannya adalah biaya yang rendah dan kemudahan pelaksanaan, namun sensitivitasnya lebih rendah pada atlet muda. Stres ekokardiografi memiliki sensitivitas 85% dan spesifisitas antara 90-95% dengan keunggulan dalam mendeteksi abnormalitas pergerakan dinding jantung dan tanpa radiasi, meskipun bergantung pada keterampilan operator. Cardiopulmonary Exercise Test atau CPET adalah tes dengan sensitivitas yang tinggi yaitu 90% dan spesifisitas 85% yang mengintegrasikan evaluasi fungsi jantung dan paru serta dapat digunakan untuk preskripsi latihan, namun memerlukan peralatan dan tenaga yang terlatih. Untuk coronary CT angiography atau CTCA dan calcium score memiliki sensitivitas 92% dan spesifisitas 95% yang sangat efektif untuk mendeteksi CAD subklinis pada atlet lebih dari 35 tahun. Meskipun keterbatasannya adalah radiasi dan kurang relevan pada atlet muda di bawah usia 35 tahun. Berikut ini adalah rekomendasi pemeriksaan kardiovaskular pada atlet sepak bola usia muda menurut FIFA, dimulai dari usia 12 tahun dan dilakukan ulang setiap 2 hingga 4 tahun. Pemeriksaan rutin yang dianjurkan meliputi anamnesis kesehatan pribadi dan keluarga serta pemeriksaan fisik terfokus serta pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG 12 sandapan saat istirahat. Namun beberapa tes tidak direkomendasikan untuk pemeriksaan rutin seperti ekokardiografi transtorakal, pengukuran dimensi aorta dan evaluasi asal arteri koroner karena dianggap tidak terlalu perlu untuk pemeriksaan awal. Untuk pemeriksaan lanjutan, tes seperti MRI jantung, uji latihan fisik, dan pemantauan irama jantung juga tidak disarankan. Tujuan dari rekomendasi ini adalah untuk mengoptimalkan deteksi kelainan jantung dengan pendekatan yang lebih efisien dan sesuai kebutuhan dari atlet muda. Formulir Pre-Participation Physical Evaluation atau PPE digunakan untuk menilai kelayakan atlet untuk berpartisipasi dalam olahraga. Formulir ini akan menentukan apakah atlet siap untuk berolahraga tanpa pembatasan dengan memberikan tanda clearance penuh, atau jika atlet diizinkan untuk berpartisipasi dengan beberapa catatan medis atau rekomendasi untuk tindak lanjut yang ditandai dengan clearance dengan syarat. Dalam beberapa kasus, jika ada masalah medis yang perlu dievaluasi lebih lanjut, atlet mungkin tidak diberikan izin untuk berpartisipasi dalam olahraga tertentu atau harus menunggu sampai evaluasi medis lebih lanjut dilakukan, yang ditandai dengan tidak diizinkan. Keputusan ini sangat penting untuk memastikan bahwa atlet dapat berkompetisi dengan aman dan tanpa risiko kesehatan yang berlebihan. Selanjutnya adalah perbandingan antara pedoman AHA-ACC tahun 2025 dan ESC tahun 2020 terkait kriteria kelayakan dan diskualifikasi atlet yang menunjukkan beberapa perbedaan utama dalam kategori restriksi. Pada restriksi sementara, AHA-ACC menyarankan evaluasi risiko lebih lanjut atau penundaan partisipasi saat penyakit aktif seperti miokarditis atau infark akut. Sementara pada ESC menerapkan pembatasan sampai kondisi atlet stabil, misalnya setelah lebih dari 3 bulan pasca miokard infark atau miokarditis. Untuk restriksi permanen atau spesifik, AHA-ACC lebih fokus pada risiko individual yang tinggi, seperti aritmia ventrikel tidak terkendali, yang dapat mengharuskan atlet tidak berpartisipasi dalam olahraga tertentu meskipun dengan batasan tertentu. ESC lebih spesifik dengan membatasi olahraga kompetitif pada atlet yang sudah didiagnosis dengan kardiomiopati hipertrofik dan memberikan daftar penyakit yang lebih jelas terkait diskualifikasi kompetitif. Keduanya menggunakan kategori jenis pembatasan yang mengacu pada durasi, intensitas, dan jenis olahraga yang dapat dilakukan, serta menentukan status kelayakan atlet dengan ESC memberikan kategori yang lebih terstruktur, eligible, restricted, dan not eligible. Berikutnya adalah perbandingan kriteria kelayakan dan diskualifikasi atlet menurut pedoman ESC tahun 2020 dan AHA-ACC tahun 2025 yang menunjukkan perbedaan dalam penanganan beberapa kondisi medis. Untuk kardiomiopati hipertrofik, ESC tahun 2020 secara tegas mendiskualifikasi atlet
dari olahraga kompetitif yang intens. Sementara dari AHACC tahun 2025 memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dengan memperbolehkan partisipasi dalam olahraga moderate jika tidak ada gejala atau VT. Pada kondisi pasca myocard infarct atau revaskularisasi, dari ESC tahun 2020 menggunakan ULJ atau CPET untuk menentukan kelayakan berdasarkan target heart rate dan METs. Sedangkan pada AHACC tahun 2025 lebih menekankan pada deteksi iskemia dan aritmia dengan menggunakan ULJ atau CPET untuk aortopati atau sindrom Marfan. ESC 2020 menetapkan bahwa diameter aorta lebih dari 45 mm akan mendiskualifikasi atlet dari olahraga kompetitif. Sedangkan pada AHACC tahun 2025 lebih memfokus pada penghindaran olahraga isometrik dan kontak fisik. Secara umum, ESC tahun 2020 memiliki pendekatan yang lebih ketat, sementara AHACC 2025 lebih fleksibel dengan penekanan pada shared decision making untuk resiko yang telah dievaluasi. Screening atlet yang komprehensif mencakup beberapa komponen penting untuk memastikan kesehatan atlet secara menyeluruh. Pertama, pemeriksaan fisik dan riwayat kesehatan dilakukan dengan penerapan Life's Essential Aid yang meliputi kebiasaan makan sehat, aktivitas fisik, berhenti merokok, tidur sehat, mempertahankan berat badan yang sehat, mengelola kolesterol, mengelola tekanan darah, serta pengelolaan gula darah. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan wearable devices sangat penting untuk melacak dan memantau kemajuan atlet dalam mencapai tujuan kesehatan, sambil meningkatkan manajemen diri dan akuntabilitas. Screening kardiometabolik juga dilakukan untuk menilai faktor risiko seperti kadar gula darah, profil hormon, dan kadar kolesterol, serta melakukan evaluasi kesehatan jantung. Penyusunan rencana kesehatan personal juga disesuaikan dengan kebutuhan individu yang sangat penting, terutama untuk atlet yang berisiko tinggi. Sebagai tambahan, atlet yang lebih tua perlu mendapat screening yang lebih ditargetkan untuk mengidentifikasi potensi masalah kardiovaskular. Untuk kesimpulannya, PPE yang optimal memerlukan pendekatan yang komprehensif dan tepat. Pertama, untuk mengevaluasi kardiovaskular dibutuhkan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang sangat penting yang harus didukung dengan pemeriksaan EKG yang memberikan hasil efektif pada biaya. Namun, untuk mengatasi masalah false positif, dukungan dari profesional medis dan rujukan cepat sangat dibutuhkan. Kedua, prinsip shared decision making atau SDM harus ditetapkan untuk menyeimbangkan antara keselamatan atlet dan hak mereka untuk berpartisipasi dalam olahraga. Dengan cara ini, setiap keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi atlet, baik dari sisi medis maupun hak mereka untuk berkompetisi. Formulir pre-PPE digunakan untuk menilai kelayakan atlet sebelum berpartisipasi dalam olahraga. Terdapat 3 bagian utama dalam formulir, yaitu history form yang berfokus pada riwayat medis dan kesehatan atlet, supplemental history form untuk atlet dengan berkebutuhan khusus, dan physical examination form untuk pemeriksaan fisik. Tujuan utama dari screening ini adalah untuk mendeteksi dini penyakit atau kelainan yang dapat menyebabkan kematian mendadak, bukan untuk membatasi aktivitas fisik yang aman dan bermanfaat. Formulir ini membantu memastikan bahwa atlet dapat berpartisipasi dalam olahraga dengan aman, sambil mengidentifikasi potensi risiko kesehatan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.